5 manfaat menabung untuk masa tua supaya tidak jadi beban anak cucu. Ala ibu zaman dulu, sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya. Supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Pernah tidak ibu merasa ngeri sendiri kalau baca berita tentang fenomena sandwich generation yang makin hari makin menjepit keuangan keluarga muda saat ini? Menurut artikel dari sebuah media keuangan ternama yang saya baca baru ini, kemandirian finansial orang tua ternyata menjadi kunci utama agar rantai beban ekonomi ini bisa segera diputus demi masa depan yang lebih cerah. Jujur saja ya Bu, rasanya sedih kalau membayangkan nanti di masa tua kita malah jadi beban pikiran anak-anak hanya karena kita tidak punya pegangan apa-apa sama sekali. Kita semua pasti ingin jadi mertua idaman yang kalau datang ke rumah anak itu bawa tentengan buah, bukan malah bawa daftar tagihan listrik yang belum dibayar kan Bu? Itulah kenapa kita harus belajar dari gaya ibu zaman dulu yang diam-diam tapi punya simpanan luar biasa untuk masa tuanya nanti. Masalahnya sekarang ini godaan belanja online itu lebih galak daripada tagihan sekolah anak yang tiba-tiba muncul di grup WhatsApp kelas ya. Bu, baru mau niat menabung. Ada notifikasi diskon tanggal kembar yang rasanya sayang sekali. Kalau dilewatkan sampai jari ini gatal ingin check out terus. Belum lagi urusan daster sobek yang minta diganti, atau iuran arisan yang datangnya lebih cepat daripada hilal awal bulan. Kadang kita merasa uang belanja itu seperti bawang putih, baru diiris sedikit saja, sudah sukses membuat air mata kita menetes karena habisnya cepat sekali. Tapi harus diingat ya Bu, masa tua kita itu nyata adanya dan tidak bisa dibayar pakai koin cashback atau poin belanjaan yang kita kumpulkan setiap hari itu. Manfaat urutan pertama yang paling terasa adalah ibu punya kemerdekaan penuh atas diri sendiri tanpa harus minta izin atau merasa sungkan pada menantu. Bayangkan kalau ibu ingin beli vitamin atau sekadar ingin jajan bakso di sore hari. Ibu tidak perlu menunggu kiriman bulanan dari anak yang mungkin juga sedang pusing cicilan motor. Ibu punya kuasa atas dompet sendiri karena simpanan yang sudah dipupuk sejak masih muda dan bertenaga seperti sekarang. Rasa percaya diri seorang ibu itu muncul saat dia tahu bahwa dia punya pegangan yang cukup untuk menghidupi dirinya sendiri dengan layak. Jadi tidak ada lagi drama merasa tidak enak hati atau merasa diabaikan karena ibu sudah mandiri secara finansial. Manfaat urutan kedua adalah adanya jaring pengaman kesehatan yang sangat penting. Karena kita tidak pernah tahu kapan badan ini minta jatah servis ke rumah sakit. Kita semua tahu kalau biaya kesehatan itu makin hari makin melangit harganya. Melebihi harga cabai yang sering naik turun tidak keruan itu. Punya tabungan masa tua artinya ibu tidak akan membuat anak-anak panik mencari pinjaman sana-sini saat ibu tiba-tiba butuh perawatan medis yang mendadak. Contoh nyatanya adalah saat ibu butuh kacamata baru atau sekadar cek kesehatan rutin. Semua sudah aman terkendali. Tanpa harus mengganggu uang sekolah cucu, ibu jadi lebih tenang menjalani hari karena tahu kesehatan ibu sudah terjamin oleh usaha ibu sendiri. Manfaat urutan ketiga adalah menjaga hubungan emosional dengan anak cucu tetap harmonis dan penuh cinta tanpa bumbu kecemburuan sosial. Seringkali konflik dalam keluarga besar itu akarnya adalah masalah uang. Terutama kalau orang tua terus-menerus menuntut sokongan dana yang besar dari anaknya. Dengan menabung sejak sekarang, ibu bisa memosisikan diri sebagai tempat bernaung dan pemberi saran, bukan sebagai orang yang selalu menambah beban pikiran mereka. Anak-anak akan lebih senang berkunjung karena mereka tahu kehadiran mereka sangat diharapkan untuk menjalin silaturahmi, bukan karena kewajiban membayar utang orang tua. Hubungan yang tulus tanpa beban materi itu rasanya jauh lebih manis dan hangat daripada apapun di dunia ini.
Manfaat urutan keempat adalah ibu punya kesempatan untuk memanjakan cucu dengan cara yang elegan dan tidak merepotkan orang tuanya. Siapa sih, Bu, yang tidak bahagia kalau bisa membelikan mainan atau buku cerita kesukaan cucu tanpa harus memotong jatah belanja harian? Tabungan masa tua membuat ibu bisa menjadi nenek yang seru dan dermawan, yang kehadirannya selalu dinantikan dengan sorak-sorai oleh cucu-cucu tersayang. Ibu bisa mengajak mereka jalan-jalan ke taman, atau sekadar membelikan es krim sebagai hadiah karena mereka sudah rajin belajar di sekolah. Kebahagiaan kecil seperti ini adalah kemewahan masa tua yang hanya bisa dinikmati kalau kita sudah menyiapkan dananya dari sekarang. Manfaat urutan kelima adalah kedamaian pikiran yang membuat ibu bisa beribadah dengan lebih khusyuk dan tenang tanpa beban duniawi. Saat semua kebutuhan dasar sudah terpenuhi dari tabungan masa tua, fokus ibu hanya tinggal meningkatkan kualitas spiritual dan menikmati masa istirahat dengan nyaman. Tidak ada lagi malam-malam yang dihabiskan dengan melamun, memikirkan bagaimana cara bertahan hidup esok hari atau bagaimana cara membayar kontrakan yang sudah jatuh tempo. Ibu bisa menikmati secangkir teh hangat di teras rumah sambil melihat senja dengan perasaan syukur yang luar biasa dalam. Masa tua yang tenang adalah impian semua orang. Dan itu hanya bisa diraih dengan kedisiplinan menabung yang konsisten. Sekarang mari kita bicara soal motivasi menabung yang sedikit tidak biasa, tapi terbukti sangat efektif. Ala ibu-ibu zaman dulu yang sangat tangguh itu, ibu zaman dulu itu jarang punya aplikasi bank di handphone. Tapi mereka punya banyak toples bumbu dapur yang isinya ternyata gulungan uang kertas. Mereka sering memotivasi diri dengan cara menganggap uang tabungan itu sebagai uang hilang yang tidak boleh diingat-ingat lagi keberadaannya. Jadi setiap kali ada sisa uang, belanja 1.000 atau 2.000 rupiah, mereka langsung memasukkannya ke dalam celengan ayam atau diselipkan di bawah kasur. Cara ini efektif karena kita tidak merasa sedang menyisihkan uang dalam jumlah besar yang bisa memicu rasa sayang atau pelit pada diri sendiri. Contoh logisnya begini, Bu. Coba ibu mulai menyisihkan uang seharga 1 bungkus gorengan saja setiap hari secara rutin dan tanpa jeda. Kalau 1 hari ibu simpan 5.000 rupiah, dalam sebulan ibu sudah punya 150.000 rupiah yang kalau dikumpulkan bertahun-tahun bisa jadi emas batangan. Ibu zaman dulu sangat suka menabung dalam bentuk emas karena emas itu susah untuk dibelanjakan secara impulsif dibandingkan uang tunai di dompet. Setiap kali ada rezeki lebih dari suami atau dari usaha sampingan, langsung saja belikan emas meskipun hanya 1 gram saja. Emas ini ibarat jimat keberuntungan yang harganya terus naik dan bisa jadi penolong saat masa tua nanti tiba menghampiri kita. Tetap semangat ya, Bu. Mulailah dari jumlah yang paling kecil dan jangan pernah meremehkan kekuatan uang receh yang ibu kumpulkan dengan sabar. Tidak ada kata terlambat untuk menyiapkan masa tua yang bermartabat dan penuh dengan ketenangan jiwa bersama keluarga tercinta. Ingatlah bahwa setiap rupiah yang ibu simpan hari ini adalah 1 langkah menuju masa tua yang bahagia dan tidak merepotkan siapapun. Kita pasti bisa menjadi ibu sekaligus nenek yang hebat, mandiri, dan tetap berdaya meskipun usia kita terus bertambah setiap tahunnya. Jadikan kebiasaan menabung ini sebagai hobi baru yang menyenangkan, bukan sebagai beban yang memberatkan langkah kaki ibu sehari-hari. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu.